Amin. Kita akan memulai ibadah kita akan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 565. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Marilah semua bernyanyi, memuliakan nama-Nya dengan suara sorak-sorai, karena berkat rahmat-Nya. Kasih Bapa yang sejati, sungguh tiada batasnya. Kebahagiaan abadi diberi pada umat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah kita sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dan nyanyian HKBP 465 untuk menyambut firman Tuhan. Tuhanku, berkat-Mu limpah.
damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, keluarga besar Simamora dan juga keluarga besar Ginting, khususnya buat pengantin di sini anak kami Arif dan Talia. Firman Tuhan menjadi berita sukacita sekaligus landasan sukacita kita hari ini dalam rangka saudara berdua membentuk rumah tangga yang baru di masa pandemi COVID-19. Saya coba ambil dari statement Joshua. Ketika dia menjalani kehidupan ini, dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia, sehingga dia punya statement di Joshua 24 ayat 15c. Tapi saya akan bacakan secara keseluruhan ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah nats untuk Arif dan Talia. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di bahasa Batak di dok songonon. Alai yang guau do dongakku sajabu, ikut Jehovah do uluan nami. Tapi adi aku ras isi jabungku, Tuhan saja ngencai sembah kami. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, kebahagiaan tentu adalah satu hal yang dicari oleh setiap manusia. Kebahagiaan tentu adalah itu harapan keluarga besar Simamora, keluarga besar Ginting, dan juga keluarga besar gereja kita hari ini kepada Arif dan Talia. Supaya saudara berdua menjadi keluarga yang berbahagia. Makanya seandainya ada acara keluarga yang datang selalu mengatakan selamat berbahagia ya. Mujur-mujur kam. Itu yang selalu kita katakan. Bagaimana supaya yang melaksanakan pesta itu, yang baru membentuk rumah tangga itu, boleh berbahagia, langgeng di tengah-tengah kehidupannya. Sekalipun terjadi masa-masa sulit, terjadi pun masa-masa seperti yang terjadi sekarang ini pandemi COVID-19, tapi bagaimana kita sebagai suami istri tetap berbahagia, bersukacita di dalam kehidupan kita. Ternyata dengan pandemi Bapak Ibu Saudara-saudara kita diajarkan bukan lagi uang menjadi kunci kebahagiaan. Dengan pandemi sekarang ini bukan jabatan menjadi kunci kebahagiaan. Ternyata itu semua ada batasnya. Tapi kunci kebahagiaan adalah ketika kita boleh selalu bersama dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Joshua tadi, Arif dan juga Talia, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya Tuhanlah yang menjadi kepala rumah tangga mereka. Artinya Tuhanlah yang menjadi landasan kita. Tuhanlah yang bernaung di dalam hati dan pikiran kita. Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berada di hati, pikiran, dan jiwa kita, maka pasti hidup kita ini akan lebih baik. Kalau Tuhan sudah berada di dalam kehidupan kita, Talia ini tidak akan pernah bernyanyi seperti nyanyian Betaria Sonata. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku.
Kalau Tuhan sudah berada di dalam hati dan jiwa pikiran kita, Arif juga tidak akan pernah bernyanyi seperti nyanyian Edi Silitonga. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, oh ya 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 ya. Tapi ketika Tuhan berada dalam hati kita, maka saudara berdua akan bernyanyi seperti nyanyian Iwan Fals. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah, bagi pengantin yang sudah tua, kalau tidak ada kebahagiaan, tidak pernah lagi bernyanyi-nyanyian kemesraan ini Iwan Fals, tentu perlu dipertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu kuncinya. Apapun yang boleh kita lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita beribadah bersama dengan Tuhan, itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Saya juga sebagai pendeta, kalau hari ini kita boleh melaksanakan ibadah ini di gereja ini di masa pandemik, di masa PPKM level 4, ini adalah merupakan anugerah Tuhan juga dalam kehidupan kita. Sekalipun saya dengar dari keluarga bahwa adanya nanti akan menyusul. Mudah-mudahan corona ini cepat pulang ke Wuhan, ke kampungnya. Jangan selalu berada di Indonesia ini. Marilah kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah Tuhan berada di dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara-saudara, wajahnya pun akan selalu segar. Ya, jangan kebanyakan orang ketika masih pacaran kemana-mana mau pegang-pegangan. Dunia ini bagaikan milik mereka berdua, orang lain hanya ngontrak dan tinggal sementara. Waktu pacaran luar biasa, sebentar bisa sampai 10 kali satu hari nanyain. Udah makan Pak? Belum pun menikah udah panggil Pak dan Mak, Beb, macam-macam. Tapi bisa setelah orang menikah gak ada lagi bapaknya, gak ada lagi bebnya. Sini kau, kan gitu. Nah itu yang keseringan. Tapi saya yakinlah, Arif biasanya baru ginting orang-orang baik. Iya kan? Karena kebetulan saya punya juga sahabat ginting suka. Alexander Kaliaga. Ada adiknya juga dokter Sri Diana. Papanya itulah yang menjadikan saya juga menjadi pendeta. Anggapen ginting suka. Jadi saya sedikit Arif sudah tahu dan melihat bagaimana ginting suka ini. Makanya dibilang ginting suka, ya kan? Karena banyak yang suka, beruntunglah kau dapat Thalia ini. Tapi Thalia, si Mamora juga orang baik-baik juga. Si Mamora, akan Namora, ya kan? Namora pabahenan, Namora kebaikan, nah itu. Tapi itu terjadi kalau Tuhan berada di dalam hati kalian berdua. Kalau tidak, selesai kau Thalia. Ini kan prajurit ini, ada sangkurnya, ada pistolnya. Selesai kita. Tapi Arif juga hati-hati dengan Thalia kan. Bisa kau nanti dibuat menjadi gado-gado. Di tanah karo sana kan banyak itu sayur-sayuran. Jadi dia udah biasa bikin sayur-sayuran. Bisa jadi gado-gado kau kalau macam-macam, ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah berada dalam hati kita, gak ada pun makanan di rumah, walaupun tersendak gaji, nah itu tidak akan pernah menjadi masalah. Karena kebanyakan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu saya katakan bahwa manusia ini, apalagi kita-kita ini, yang dari tanah Batak sana, Batak Toba, Batak Karo, Batak Nias, pokoknya ada Bataknya lah kan. Saya melihat terkadang kita ini lebih hebat daripada listrik ini. Kalau listrik hanya sekali-sekali korslet. Tapi kalau kita selalu korslet. Paling lucunya Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya neringati orang lain pun kita yang korslet. Kan gitu. Nah itulah yang menjadi persoalan terkadang dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang. Bisa orang ribut suami istri hanya karena WA salah masuk. Kan bisa. Ya mungkin ada yang masuk WA ke suaminya. Pak, makasih ya kirimannya, kan gitu. Istrinya tiba-tiba membacanya. Loh,
ini kayaknya ada lagi buka cabang ini suami. Kan gitu. Padahal itu salah masuk. Nah, hati-hati. Handphone juga di samping teknologi membantu kita, itu juga menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Karena handphone juga sekarang ini banyak orang semakin berdosa, ya kan? Kalau ditanyakan, saya nggak tahu tadi. Kalau ditanyakan, sudah di mana? Oh, sudah di jalan. Belum mandi aja, belum mandi. Itulah gara-gara handphone. Jadi banyak hal yang harus kita antisipasi ke depan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Arif dan Thalia, kalian ini sudah hidup menjadi keluarga muda milenial. Punya pendidikan, visi yang jauh ke depan. Bagaimana membentuk keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia. Kuncinya adalah tetap komunikasi kepada Tuhan dalam kehidupanmu. Seperti pastoral-pastoral yang sudah saya katakan kemarin, tidak ada keluarga yang tidak pernah ribut. Coba tunjukkan sama saya. Karena kita sekarang ada di gereja ya, yang tua-tua di sini. Coba tunjuk tangan di sini yang tidak pernah ribut. Ya kan? Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Karena ini di gereja kan? Enggak ada. Saya takutnya mau ke sini aja tadi udah pasti ribut. Cepat. Kita nanti terlambat kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, artinya bagaimana sukacita kita itu yang paling penting. Bagaimana kebahagiaan Arif dan Thalia ke depan, itulah harapan kita. Itulah harapan keluarga, itulah harapan gereja. Karena itu beribadahlah selalu kepada Tuhan, dimanapun kalian. Apakah nanti sekali-sekali Arif harus luar kota atau Thalia luar kota apa segala macam, ya tentu banyak tantangan itu. Kalau kita sudah beribadah dan menjadikan Tuhan menjadi fokus visi kehidupan kita, saya yakin dan percaya saudara berdua akan menjadi keluarga yang berbahagia. Walaupun secara khusus Arif kurang bahagia sedikit. Karena apa? Karena kita mengharapkan sebenarnya mama yang dia cintai seharusnya boleh hadir hari ini. Tapi Tuhan berkata lain. Syukurilah semua Arif ya. Masih ada bapak di sini. Luar biasa bapakmu ini kalau menurut saya. Kau yang menikah, dia yang repot terus sama saya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Nah, benar-benar dia masih memegang tali komando kemarirannya itu kan. Gitu. Artinya sebagai pemimpin dia tegas dan dia juga memikirkan segala-galanya. Syukuri itu. Ada sekarang ini bapak-bapak nggak mau tahu aja. Pak, saya mau nikah, udah nikah aja kau kan gitu kan. Ada pula bapak-bapak bilang, anaknya bilang gini, Pak saya mau nikah, oh saya juga mau nikah lagi. Nah, kan repot. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah kita, Tuhan masih memberikan yang terbaik. Dua kami Bu Arif dan Thalia. Songonima keluarga besar Simamorake dan juga keluarga besar Ginting. Kalaupun kita boleh melaksanakan dengan kehadiran keterbatasan, karena di masa pandemi ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak dipermalukan anak-anak kita ini. Banyak di zaman now kita tidak tahu sudah berkeluarga. Ada banyak orang tua yang selalu stres, ya, minta doa dari saya. Karena apa? Mereka sudah capek-capek ngerimkan biaya-biaya kuliah apa segala macam, dikirain kuliah. Padahal di sana sudah punya istri dan anak, tidak tahu orang tuanya. Jadi kalau hari ini Arif dan Thalia kita boleh hantarkan di gereja ini adalah anugerah Tuhan yang kita harus syukuri walaupun di masa pandemi dan di masa PPKM level 4. Tuhanlah memberkati dan memberikan yang terbaik. Kapanpun nanti pesta adanya, doa kami dari gereja. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, dilalukan COVID dari kita, jangan ada yang terpapar, dan kiranya memberikan kesehatan dan sukacita kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan buat anak kami berdua di sini, Arif dan juga Thalia. Tuhanlah yang mempersatukan cinta mereka sehingga mereka boleh hadir hari ini, menyatakan kasih sayang mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan keluarga. Membentuk satu rumah tangga yang baru. Ya Tuhan,
Biarlah Tuhan menjadi kepala rumah tangga bagi mereka. Sebagaimana Joshua berstatement, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan Arif dan Thalia. Kami mohon Tuhan hadirlah selalu dalam rumah tangga yang mereka bentuk, agar mereka menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersukacita dalam kehidupan mereka. Demikian juga keluarga besar Simamora dan juga keluarga besar Ginting. Biarlah Tuhan memberkati, sempurnakan sukacita mereka melalui rumah tangga anak mereka yang baru hari ini. Sekalipun Tuhan di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit, di masa-masa PPKM ini kami terbatas untuk menyampaikan doa. Namun ada banyak orang yang boleh memberikan dukungan doa kepada kami melalui virtual juga hari ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh keluarga yang mendoakan, yang ikut dalam acara kami hari ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan nyanyian dari keluarga Simamora. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan
berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kita kembali akan memuji Tuhan melalui buku nyanyian HGBP 160 ayat yang pertama. Ketika bernyanyi kami minta datang ke depan pengantin. Dengan teman hidupku, siap berbakti padamu, ya Yesus kau Tuhanku. Padamu kami berserah selama hidup di dunia. Berikanlah berkat-Mu. Kaulah Raja, Tuhan Allah, kami sembah dan rindukan. Kami taat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen tersebut. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh dengan kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen tersebut. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Saudara Arif Budiman Simamora, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Thalia Miranda Boroginting menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia? Sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, Arif Budiman Simamora, berikanlah jawabanmu. Saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan saya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Saudari Thalia Miranda Boroginting, yang telah dipilih saudara Arif Budiman Simamora menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Arif Budiman Simamora menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan ataupun meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, Thalia Miranda Boroginting, berikanlah jawabanmu. Saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan saya. Sekarang saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara Arif. Dan juga Talia, di sini ada 2 buah cincin sebagai lambang cinta kasih kalian membentuk rumah tangga hari ini. Kalau saya lihat cincin ini adalah bentuknya bulat, saya hanya memaknai dan menggambarkan seperti itulah kiranya cinta kalian. Ini bulat, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Demikianlah kalian membentuk rumah tangga ini yang tidak pernah akan berakhir kalau bukan kematian yang akan memisahkan. Arif, kenakanlah cincin ini di jari istrimu, dan Talia, kenakanlah cincin ini di jari suamimu. Lia Miranda Buru Ginting, akan kukenakan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Arif Budiman Simamora, kukenakan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Sekarang suami istri ini akan menyatakan kasihnya kepada orang tua. Kami minta orang tua untuk bangkit berdiri. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Oh, tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Tak kau lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu
yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih suaranya buat Amang Sintua Tigor Gultom. Kalau ada cara-cara nanti boleh manggil beliau, gratis nggak usah bayar. Hanya nasi kotak dikasih satu. Baik, kami minta kepada Parhalado HKBP Immanuel Kelapa Gading untuk menyampaikan cendramata kepada pengantin. Ya, kepada Arif dan Thalia, kami mewakili Parhalado dan Jemaat HKBP Immanuel Kelapa Gading mengucapkan selamat berbahagia di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, kami sebagai Parhalado akan mempersembahkan di sini ada Alkitab. Alkitab ini adalah menjadi pedoman kalian. Karena bahtera rumah tangga, bahtera itu akan mengarungi lautan samudra yang luas. Pasti ada riak-riak kecil, mungkin juga ada gelombang di tengah perjalanan bahtera rumah tangga kalian. Alkitab ini adalah sebagai satu pedoman buat kalian, karena dan ini bukan untuk dibaca seminggu sekali, karena mengarungi detik-detik waktu yang harus kalian lewati. Jadi mari ambil perspektif kacamata iman, ya, kacamata Tuhan lewat Alkitab ini, sehingga di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, cinta kalian semakin bertumbuh dalam, kuat, dan bertumbuh tinggi ke atas, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan rumah tangga kalian, sehingga keluarga kalian menjadi berkat, memberikan warna, memberikan rasa di tengah-tengah keluarga kedua, bahkan semua lingkungan sosial kalian. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, be happy, be grateful, and love each other well. Oke ya, baik, terima kasih. Dan di sini juga akan kami persembahkan dari Diakonia Sosial, ya, amplop ini. Kado pernikahan. Ya, sebagai kado pernikahan buat kalian berdua. Tuhan memberkati kalian berdua. Oke, ya. Selamat. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan melalui gereja ini, kita akan memberikan persembahan kita 2 kantong sambil kita bernyanyi.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, caranya dan perbuatannya, di mana bergerak dia dan suka lakukan yang besar. Tiap rumah tangga selalu tekun di dalam doanya. Berbahagia suami dan istri, hidup sehati dalam kasihnya. Satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia pada Tuhannya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya, perkataannya dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom Horas. Persilakan duduk kembali.
Sembari pengantin dan pendeta berfoto, kami minta untuk memberikan kata sambutan mewakili para anak keluarga Simamora nanti di sebelah sini, mewakili perburu nanti di sebelah sini. Wirelessnya, Mang. Bisa dong kan? Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Nahu parsangapi hami, nahu holangi hami, amat taraja, suang songoni inatta suripada, jong audison, mewakili suhut paranak marga Simamora, pasahaton, hamuliateon nami naguktu amat tadibata, didongani asini rohana hita saha ditikion. Suang songonima tu jemat parhalado HKBP Emmanuel Kelapa Gading tarlumobima tu amang pendeta Jarudi STH MM naung pasahaton pasu-pasu pardongas saripeon tu angginami Arif doho talia mau lihat mamang di haradio muna naung pasahaton pasu-pasu pardongas saripeon. Dengan demikian sah resmi menurut hukum gereja. Sahalinai mau lihat di parhalado. Tuhamu hula-hula nami keluarga besar Ginting Margana didok na tua-tua hatop nina adong naniaduna labat adong na pinaimana tabay dunyan hatop taadu asa rohami marga Simamora pasahaton sobani uhum sobani adat alayalani kondisi situasi coronavirus 19 dang boy taulahon alani molutung labak piraja nami rohami pasahaton adat nahobartu adata masih tangyangan mahita asa tibu boy hita pajupang muse tu arina lehet mau liate masa halinai nang tu hita pernah mardonga tubuh Simamora masih tangyangan tapasada tangyang ta asa hatop hita pasahaton tu hula-hula ta Ginting Margana. Songoni mahata hamuliateon na buhu pasahat tami, horasma mejua-jua kita karina mauliate. Mauliate mah di keluarga besar Simamora, kami sampaikan waktu sekarang kepada keluarga besar Ginting untuk mengucapkan kata sambutan. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada kami. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada pagi hari ini kita telah selesai mengikuti acara pemberkatan pernikahan anak kami, Thalia Beru Ginting, dengan pujaan hatinya Arif Simamora. Di sini saya berbicara selaku bapak tengahnya Thalia, mewakili seluruh keluarga besar Ginting Margana. Pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading di tempat ini
dan kepada Bapak Pendeta Jarudin Panjaitan yang tadi telah memberkati pernikahan kedua mempelai dan memberikan siraman rohani kepada kita semua dan yang khususnya kepada pengantin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada jemaat dan parhalado di tempat ini, serta segenap pengurus dan pelayan Tuhan di tempat ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih juga buat keluarga besar Simamora yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kesempatan ini juga buat hula-hula kami, keluarga Ritonga dan keluarga Gultom pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Di sini saya mewakili keluarga besar Ginting untuk memberikan sepatah kata dua buat kedua mempelai. Adalah menjadi kewajiban sebagai orang tua untuk menghantarkan anaknya sampai ke jenjang pernikahan. Abang saya Felix Dermawan dan kakak kami Bro Ritonga, Sri Ritonga. Kalau nama nggak bisa disebutkan, kalau kakak kan begitu. Ya. Di mana pada hari ini mereka telah menunaikan tugasnya sebagai orang tua, menghantarkan putrinya yang sematawayang, di mana tadi kita sudah menyaksikan pada prosesi pemberkatan dan berjalan dengan baik, telah selesai melalui pemberkatan di gereja ini oleh Bapak Pendeta Jarudin Panjaitan. Sekalipun pada pesta adatnya nanti menyusul, diperkirakan bulan Oktober kalau tidak ada halangan dan seizin Tuhan. Direncanakan akan diadakan tanggal 22 Oktober di tahun 2021 ini juga. Tempatnya akan diberitahukan kemudian. Ini semua disebabkan oleh karena situasi dan kita pun adalah sebagai warga negara yang baik dan taat kepada peraturan pemerintah PPKM. Oleh karenanya diambillah kebijakan seperti itu. Pesan dan ucapan buat anak kami Thalia dan Arif, sebagai ucapannya adalah kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Dan pesannya adalah kalau kalian tadi sudah menerima pemberkatan dan kalian sudah diberkati Tuhan, saya sebagai bapak tengahnya Thalia ingin menyampaikan bahwa jangan pernah ada orang lain di dalam rumah tangga kalian selain Tuhan Yesus. Saya ulangi, jangan pernah ada orang lain di dalam rumah tangga kalian selain Tuhan Yesus. Seperti khotbah Bapak Pendeta kita tadi, oleh karenanya jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam rumah tangga kalian. Pasti rumah tangga kalian akan penuh kasih, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Hidup mengandalkan Tuhan bukanlah berarti tidak ada persoalan di dalam kehidupan ini. Persoalan boleh datang silih berganti, tapi percayalah jika kalian hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka bahtera rumah tangga kalian pun akan selamat sampai pada kesudahannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya pun tidak berpanjang lebar. Demikianlah sepatah kata dari saya, Bapak Tengahnya Thalia, mewakili seluruh keluarga besar Ginting. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin. Iya, karena masa pandemi kita hanya boleh menyampaikan salam corona buat mereka ya, tapi kita akan bernyanyi dari nyanyian gereja kita 141. Habis itu nanti kami berikan waktu kepada keluarga berfoto-foto, habis berfoto-foto mungkin akan menyematkan ada ulos dan sebagainya. Orang tua datang di sini. Ucapan ini dari YouTube sini. mau ucapkan terima kasih buat virtualnya pengantin kita mic. Sini kita. Tiap rumah tangga di kamu sepanjang jalan hidupmu. Jika
Tuhan besertamu, tangan kasih-Nya membimbingmu, damai sejahtera hidupmu. Walau beban berat dan jalan pun gelap, ingat Tuhan, berdoalah kita semua, masa depanmu kan cerah. Horas Shalom, Tuhan memberkati. Ya. Sebelum foto bersama, ada kesempatan diberikan kepada untuk memberikan kata sambutan dari tim YouTube ya. Kami persilahkan. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk semua undangan yang sudah menonton live streaming ini. Ada yang mau kesempatan berkata-kata lagi dong? Siapa? Tuang Iwan. Ya. Dari Diponga. Kan gitu ya. Maju aja. Ada yang mau ngasih sepatah kata lagi tulangnya ini.